Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, apa kabar? semoga dalam keadaan sehat ya. Kenalin, aku Ayu. Ada yang udah pernah dengerin suara aku sebelumnya, karena di channel ini dulu aku juga pernah meresensi novel Ferris Wheel at Night karya Minato Kanai. Kalau belum, mungkin bisa di-scroll ke bawah nanti ya setelah dengerin episode ini. Betul banget. Nah, tapi kali ini aku nggak sendirian lagi teman-teman, karena aku bawa suami aku. Halo Eldi. Hai, aku Eldi. Nah, kali ini kita akan ngobrolin sebuah buku berjudul Pulang dari Leila Eskudori. Anyway, kenapa pulang yang mau kita bahas sekarang? Karena ceritanya aku pengen ngebahas sesuatu yang kamu suka nih. Kamu suka politik kan? Jadi aku pengen kita ngobrolin sesuatu tentang tahanan politik yang nggak bisa pulang ke Indonesia. Kenapa mereka nggak bisa pulang? Oke, jadi sinopsisnya kayak gini. Ada tokoh utama namanya Dimas Suryo. Dia tuh seorang eksil politik Indonesia. Dia bareng puluhan wartawan, seniman, gak bisa balik ke Jakarta karena paspornya itu dicabut sama pemerintah Indonesia. Waktu itu sedang ada pembabatan komunisme di Indonesia tahun 65. Nah, Dimas dan teman-temannya itu nggak bisa pulang karena mereka dianggap orang kiri gitu. Jadi mau nggak mau mereka beranak pinak lah di luar negeri. Terus mereka harus dealing with perasaan kangen rumah, rasa bersalah sama keluarga yang mereka tinggalkan, dan lain sebagainya. Terus abis itu tentu saja mereka punya anak kan. Nah, salah satu anaknya itu namanya Lintang. Lintang itu lahirnya di luar negeri, di Prancis. Terus dia pengen tahu kayak apa sih Indonesia, kelahiran orang tuanya itu kayak apa sih gitu. Jadi dia pengen pulang ke Jakarta. Nah, akhirnya dia bisa pulang tuh tahun 98. Pas banget 98 itu ada kejadian lagi. Mei 98 adalah era Orde Baru akan ditumbangkan oleh mahasiswa. Jadi timeline kejadiannya itu setelah peristiwa 65 loncat ke 98. Wah, kayaknya menarik nih ceritanya. Tapi panjang banget kalau dari tahun 65 sampai 98. Berarti bukunya tebal dong? Bukunya tuh memang menceritakan dua generasi ya. Jadi mereka tuh si Lintang dan ayahnya ini sama-sama sedang mencari makna pulang masing-masing. Untuk tebal bukunya sendiri itu 464 halaman. Jadi ya lumayan tebal tapi nggak tebal-tebal banget juga sih. Oke, tapi aku ini pembaca pemula. Malah jarang banget baca novel fiksi. Menurutmu bukunya cocok buat aku? Jadi aku ngerekomendasiin buku ini buat kamu selain karena temanya, juga karena menurut aku bahasa yang ditulis sama Mbak Lela tuh bagus banget malah. Nah mungkin pembahasannya sejarah, kental banget nih sejarahnya, tapi Mbak Lela ini menulis aliran kalimatnya tuh indah banget, kayak bagus banget gitu, kayak iramanya tuh bagus gitu. Selain itu juga adegan-adegan yang dipilih yang ada di buku ini tuh nggak selamanya bikin kita deg-degan, karena dua kejadian itu kan memang kelam banget ya di Indonesia. Tapi di buku itu ada adegan romantisnya, ada adegan sedihnya. Jadi dramanya tuh dapat, tapi sejarahnya juga dapat gitu. Jadi kita bisa ngikutin konflik kebatinan pada saat itu meskipun kita nggak ada di masa itu gitu. Itu adalah salah satu keunggulan dari buku ini menurut aku. Ada nggak sesuatu yang menurutmu bisa dieksekusi dengan lebih baik lagi dari buku ini? Setahu aku sih ya, buku ini tuh lahir dari riset dan pencarian Mbak Lela yang sudah sangat lama gitu. Selain itu, Mbak Lela sendiri juga seorang penulis lama, kawakan. Beliau juga seorang jurnalis dari Tempo yang udah legendaris banget gitu. Jadi cukup sulit sebenarnya untuk menemukan celah dari tulisan beliau. Tapi ketika aku baca, aku masih ingat banget experience aku ketika aku harus menyesuaikan diri pas bab konflik 65 itu geser ke generasi 98. Karena menurut aku settingnya tuh jauh berbeda.
cara pandang antara tokohnya dari ayahnya si Dimas, kemudian anaknya Lintang itu tuh beda, konflik mereka juga beda gitu. Jadi kadang aku kayak ngerasa buku ini tuh kan diceritakan per babnya itu isinya tokoh-tokoh itu menyampaikan ceritanya dari masing-masing sudut pandangnya. Jadi kayak mereka tuh kumpulan cerpen yang bisa dijadiin satu dalam satu buku gitu. Terus selain itu juga aku ngerasa harusnya Lintang tuh nggak harus jatuh cinta seperti ayahnya jatuh cinta kepada bule gitu. Dia nggak harus jatuh cinta sama orang Indonesia. Sehingga aku ngerasa kayak romansa di buku ini tuh mengambil porsi yang cukup dominan. Padahal sebenarnya aku lebih ingin baca konflik politiknya. Tapi ya mungkin kalau teman-teman lebih suka buku yang banyak romantisnya, ya itu bukan sesuatu yang kekurangan juga. Aku sih gitu ya. Tapi overall tetap suka. Overall tetap suka sama buku ini. Karena gara-gara baca buku ini, aku tetap melanjutkan untuk ingin baca buku Mbak Lela yang lainnya. Aku udah baca Laut Bercerita, yang juga bagus banget. Itu tentang HAM dan juga adat politiknya juga, tipis-tipis. Terus sekarang aku juga lagi baca Malam Terakhir, itu Kuncer dari Mbak Lela juga. Aku jadi tertarik buat baca nih. Nanti pinjem ya. Tapi kalau teman-teman mau koleksi, bisa beli di mana? Oh ya, jadi buku ini itu terbitan kepustakaan populer Gramedia. Jadi bukunya bisa dibeli di Gramedia tentu saja. Oke, segitu dulu obrolan kita kali ini. Sampai jumpa.